Sobat IMC dimanapun Anda berada, senang sekali saya Astri Ovi bisa menyapa kembali di YouTube series Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang tentunya mengangkat tema yang menarik di setiap episodenya. Tema di episode kali ini adalah histeroskopi, operasi terbaik untuk polip tanpa nyeri. Dan seperti biasa, kita sudah kehadiran Dr. Caroline Tirta Jasa SPOGK yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan, subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Dan tentunya beliau merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Langsung kita sapa, ada Dr. Caroline. Halo dokter. Halo, apa kabarnya hari ini dok? Baik. Luar biasa, kita akan ngobrol-ngobrol soal histeroskopi, operasi terbaik untuk polip tanpa nyeri. Iya. Tapi sebelum kita ngomongin polipnya, sebelum kita ngomongin case apa yang bisa dilakukan dengan histeroskopinya dulu deh dok. Saya penasaran, dari namanya itu artinya apa dok sebenarnya? Oke. Jadi histeroskopi ini adalah prosedur minimal invasif seperti endoskopi menggunakan kamera panjang yang sangat kecil ukurannya, masuk melalui vagina langsung ke dalam rongga dalam rahim untuk mengangkat patologi intrauterin yang ada di dalam rongga dalam rahim tersebut. Oke. Ya. Bedanya dengan laparoskopi dok? Kalau laparoskopi approach-nya itu dari perut, jadi membuat luka kecil di perut masuk melalui perut. Kalau histeroskopi tanpa luka sama sekali karena dia melalui lubang yang alami ya, lubang vagina. Oh, oke. Jadi Dan perbedaannya kameranya itu sangat kecil. Saking kecilnya kamera bahkan bisa untuk para nona yang masih virgin karena dia tidak merusak selaput darah. Oh, seperti Ya, itu dok. betul. Dan dari ujung kamera bisa keluar alat-alat untuk melakukan tindakan-tindakan pengangkatan polip misalnya, atau reseksi septum, atau sekat, atau pengambilan IUD yang translokasi misalnya, itu juga bisa dilakukan. Oke, nah selain yang tadi disebutkan case-nya, mungkin ada tujuan tertentu menggunakan histeroskopi yang biasanya disarankan oleh para dokter. Iya, jadi histeroskopi ini biasanya ditujukan untuk mengambil sesuatu dari dinding dalam rahim. Ya, tumor kandungan yang lokasinya di rongga dalam rahim tersebut, misalnya polip, ya, atau miom submukosum, jadi miom yang tumbuhnya di rongga dalam rahim, ya, atau memotong sekat misalnya ada septum, ya, yang membelah rahim tuh ada kelainan-kelainan bentuk rahim di mana ada septumnya, nah itu kita potong pakai histeroskopi, ya. Kemudian juga mengangkat benda asing, misalnya IUD yang translokasi ya, translokasi itu maksudnya salah tempat, tertancap, embedded. Ya, misalnya IUD yang udah lama nggak pernah dikontrol, nggak dicabut-cabut juga ya, sudah tertancap, atau di poliklinik udah coba ditarik tetap aja nggak bisa, ya ini histeroskopi satu-satunya cara untuk mengambil ke dalam. Iya. Oke. Nah, IUD itu adalah nama lain dari spiral ya. Nah, betul. berarti nih ibu-ibu yang ada spiralnya harus dikontrolkan secara rutin ya, karena kalau tidak bisa dislokasi dan membutuhkan histeroskopi. Betul. Oke, nah berarti kalau misalnya yang tadi dijelaskan di awal ketika judul kita disebutkan, itu kan adalah histeroskopi operasi terbaik untuk polip tanpa nyeri. Betul. Nah, tadi kan dokter menyebutkan kasus ada banyak nih dok. Ya. Tapi kalau polipnya sendiri dok, sebenarnya polipnya itu gejalanya apa dok, biar kita bisa tahu nih ketika terjadi. Jadi polip itu bisa dari tanpa gejala sama sekali sampai metroragi. Metroragi itu bercak-bercak atau perdarahan di luar siklus haid yang tidak teratur. Itu antara lain gejala polip. Sampai sulit hamil itu juga bisa. Oh, oke. Ya. Jadi ini bisa dilakukan juga untuk yang sedang program hamil dok, tapi ada polip. Betul, karena teorinya mengatakan keberadaan polip di dinding dalam rahim menghambat implantasi atau tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Ibarat benih yang mau tertanam jalannya berbatu-batu, itu tentunya dia lebih susah implannya, ya, tertanamnya lebih susah. Jadi seperti orang yang mau embrio transfer untuk program bayi tabung, kalau dia punya polip yang mesti diangkat dulu untuk meningkatkan angka keberhasilan implantasi pada program bayi tabung. Oke, baik dok. Nah, kalau misalnya gejalanya polip itu sendiri, kan kalau misalnya yang dari dalam mungkin kita nggak bisa ngerasain nih dok, ya, yang sebagaimana kalau benjolan itu ada di luar. Nah, ini bisa terjadi di area luar nggak sih dok? Jadi polip itu kalau dia besar ya, saya pernah dapat kasus seorang nona, ya, mengeluhkan keluarnya daging dari vaginanya. Seorang nona yang belum nikah, ya, dagingnya itu ternyata polip yang lumayan besar tuh, giant polip, bentuknya seperti jengger ayam,
Ya, jadi polipnya itu bertangkai, tangkainya itu lama-lama keluar dari dalam rahim, langsung keluar dari vagina. Oh, Jadi bisa sampai teraba seperti itu. benjolan yang keluar dari vagina, itu bisa polip, giant polip. Waktu itu angkatnya juga pakai histeroskopi, jadi kita potong tangkainya langsung. Pasiennya langsung pulang tanpa nyeri, langsung jalan-jalan ke mall. Itu ada kemungkinan akan tumbuh lagi nggak sih, Dok? Bisa. Jadi intinya tumor-tumor kandungan ini seperti miom, polip, adenomyosis, dia akan selalu tumbuh selama masih ada rahim. Oh, baik. Itu pentingnya check and recheck ya, deteksi dini dengan USG transvaginal. Oke, baik. Jadi untuk menentukan mengetahui juga ada atau tidaknya polip itu dengan USG transvaginal tentunya dengan dokter ahli ya. Baik. Jadi polip itu hanya bisa dilihat dengan USG yang jelas dan mata seorang dokter ahli yang memang biasa melihat polip. Oke, baik. Nah, kalau misalnya polip kan tadi yang sudah dijelaskan sama dokter ada beberapa jenisnya, Dok. Apakah semuanya harus diangkat? Apakah semuanya harus pakai histeroskopi atau gimana, Dok? Oke, tidak semua polip harus diangkat. Ya, polip-polip kecil yang pasiennya tanpa keluhan, anak sudah cukup, tidak ada keluhan metroragi atau perdarahan sama sekali, itu boleh diobservasi aja. Caranya observasi dengan USG transvaginal per 6 bulan. Atau jika keluhan muncul, misalnya tadi perdarahan bercak di luar siklus head yang tidak teratur, atau pasiennya mau hamil lagi dan tidak hamil-hamil misalnya, itu bisa kita lakukan pengangkatan. Tapi jika tidak semua polip perlu diangkat. Oke, baik, seperti itu ya. Jadi tidak semua polip harus melakukan tindakan histeroskopi. Jadi memang harus diperiksakan terlebih dahulu ke dokter ahlinya nih ya, Dok ya. Nah, kalau pertanyaan dari pasien itu sudah pasti sakit nggak sih, Dok? Berapa lama pemulihannya? Apakah nyeri? Apakah harus menggunakan obat-obat setelah itu? Ya, jadi proses histeroskopi ini tanpa rasa nyeri sama sekali. Karena tidak membuat belekan di perut sama sekali, kan dia lewat lubang alami aja, jadi tidak ada luka sama sekali di perut. Ya, prosedur ini tanpa rasa nyeri dan pasien bisa langsung beraktivitas setelahnya. Prosedurnya paling hanya memakan waktu antara setengah sampai 1 jam saja. Oh, cepat ya, Dok? Iya, cepat. Oke. Nah, itu di ruangan operasi atau di ruang operasi? Di ruang operasi. Pasiennya tetap dibius. Dengan ini aja, bius dari intravena. Oh gitu. Iya. Oke, nah kalau prosesnya seperti apa sih, Dok? Biar kita tahu nih setelah kita periksa ke dokter dan dinyatakan bahwa harus melakukan histeroskopi, step-stepnya apa aja yang harus dilalui oleh seorang pasien? Tentunya ada pemeriksaan praoperasi, cek lab darah, rekam jantung ya. Setelah semuanya baik, bisa dijadwalkan untuk operasi. Sesimpel itu aja, Vi. Sesimpel itu aja. Jadi cepat banget ya, Dok, sebenarnya ya. Setelah selesai bisa langsung pulang. Oke. Dari jam observasi bisa langsung pulang, aktivitas seperti biasa, nggak perlu cuti-cuti kantor, bisa langsung kalau dia mau masuk kantor saat itu juga bisa. Jadi nggak jelimet. Oke, karena memang minim pendarahan juga berarti ya, Dok ya? Hampir tidak ada perdarahan sama sekali. Perdarahan hanya flek-flek saja. Oke. Ya, hanya flek-flek perdarahan bercak saja. Wow, keren banget nih, Dok ya, berarti ya. Mungkin kalau di sini nih ada pasiennya dokter atau mungkin yang mengalami gejala-gejala yang seperti tadi sudah dijelaskan, Dok, tapi masih takut-takut nih untuk melakukan histeroskopi. Ada saran-saran nggak sih dari dokter atau ada pesan-pesan dari dokter? Oke, jadi histeroskopi ini prosedur minimal invasif yang tanpa rasa nyeri sama sekali. Jadi tidak perlu khawatir ya, segera lakukan deteksi dini dengan USG transvaginal atau USG transrektal baik pada nona, dan lakukan itu segera ya sebelum polip menjadi besar dan tambah banyak. Oke, karena nanti kalau semakin besar dan semakin banyak itu makin besar juga tindakan yang harus dilakukan juga. Oh, mengganggu kesuburan itu yang paling penting juga ya. Iya. Wow, dokter terima kasih banyak untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Kita sudah makin tahu lagi ya. Untuk sobat IMC mungkin yang masih kurang jelas atau pengen tahu juga episode-episode lainnya, Anda bisa menyaksikan episode-episode sebelumnya di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan yang ada di YouTube RSIMC. Kalau begitu terima kasih banyak dokter untuk sharing-sharingnya. Jangan lupa kalau mungkin nih sobat IMC mau tahu ya penjelasan dokter yang lainnya, bisa cek langsung di YouTube-nya Dr. Caroline dan juga di Instagram yang sudah muncul di layar ya. Bisa langsung di search karena Dr. Caroline ini cukup aktif di Instagram untuk sharing-sharing soal cek fakta reproduksi perempuan tentunya. Baik, terima kasih banyak dan sampai berjumpa di episode berikutnya.